pagi untuk kita semua. Pagi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi mengenai laporan teks penelitian. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya Hartini Sediotama selaku moderator, juga pemateri kedua, dan rekan di sebelah saya. Saya Muhammad Ansori sebagai pemateri pertama. Saya Sukmari Mani sebagai pemateri kedua. Saya Ajeng Maisyayu sebagai pemateri. Saya Lili Bulan sebagai pemateri ketiga. Yang pertama itu di sini ada latar belakang teks laporan penelitian. Nah, kegiatan penelitian ini merupakan pilihan utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Namun juga sebuah penelitian yang hebat tidak akan memberikan dampak luas jika dikomunikasikan dengan baik melalui laporan yang sistematis. Nah, masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian teks laporan. Nah, teks laporan merupakan teks yang berisi pemaparan atau klasifikasi mengenai suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Juga melalui teks laporan, penulis menyajikan informasi secara sistematis tentang fenomena, objek, dan juga konsep dengan tujuan memberikan pemahaman yang bersifat umum pada pembaca. Nah, teks laporan juga memiliki perbedaan dengan teks deskripsi. Meskipun keduanya ini sama-sama menyajikan gambaran mengenai suatu objek, perbedaan utama antara kedua jenis teks tersebut terletak pada penglingkup dan sifat pengajiannya. Dalam kajian teks berbasis juga genre teks laporan juga sering disebut sebagai teks klasifikasi karena memuat pengelompokan mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Juga melalui proses klasifikasi tersebut, suatu objek dapat dipahami dengan hubungan kategori yang lebih luas. Nah, dengan demikian teks laporan lebih menekankan dan mengelompokkan penjelasan umum mengenai suatu objek berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Lanjut pada pembahasan kedua, yaitu model penulis teks laporan penelitian. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model penulisan teks laporan penelitian yang dimana teks laporan penelitian adalah penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Ini berarti bahwa teks laporan penelitian tidak hanya berisi uraian tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka berpikir, dukungan teori, dan sebagainya, yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Secara garis besar, tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi 3 menurut pihak yang dapat memanfaatkan hasilnya. Ketiga pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada para ilmuwan. Melalui penelitian maka ilmu pengetahuan akan bertambah luas. Penambahan ilmu berarti bertambah pula tempat berbincang bagi mereka yang akan mengembangkan pengetahuan lanjut. Yang B itu pemerintah atau birokrat atau pengambil kebijaksanaan yang lain. Informasi diperoleh dari penelitian akan bermanfaat bagi penentuan kebijaksanaan, sehingga daya dukung kebijaksanaan tersebut cukup karena berupa data aktual. Yang C ada masyarakat luas, baik secara perseorangan maupun kelompok. Kehidupan sebagai manusia dapat lebih mudah karena banyak temuan hasil penelitian. Ingat penemuan listrik, telepon, plastik, dan sebagainya yang jelas-jelas mempermudah kehidupan manusia. Pada kenyataannya, sekalipun ini dari laporan garis besar sama, namun wujud penampilan laporan penelitian mempunyai variasi kerangka sesuai dengan ketentuan dari lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian kerangka tersebut. Umumnya memiliki bab sekitar 4 sampai dengan 6 yang kesemuanya dimulai dengan pendahuluan. Bisa teman-teman baca di makalah yang sudah kami kirim. Berikutnya akan disambungkan oleh Ketiga yang akan dibacakan oleh Luki, yaitu mengenai hubungan gender mikro pada teks laporan penelitian. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hubungan gender mikro pada teks laporan penelitian.
mengetahui apakah setiap tahapan dalam penulisan teks laporan penelitian diungkapkan dengan genre mikro yang sesuai, dapat diketahui dengan menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Penelitiannya ada di bawah, ada yang pertama abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian. Pernyataan ini tampak jelas pada definisi yang ditemukan oleh American National Standard Institute dalam Nurwardani. Saya kembalikan kepada moderator. Lanjut ke materi keempat yang akan disampaikan oleh rekan sebelum saya mengenai langkah-langkah penulisan teks laporan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas langkah-langkah penulisan teks laporan. Yang pertama itu ada menentukan topik atau objek laporan. Pada tahap ini penulisan apa yang akan dilaporkan, misalnya kegiatan, hasil observasi atau penelitian. Lalu yang kedua mengumpulkan data atau informasi. Setelah topik ditentukan, langkah berikutnya adalah mencari data yang berkaitan. Data bisa diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, membaca buku atau sumber-sumber lain. Lalu yang ketiga ada menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan adalah gambaran umum isi laporan yang akan ditulis. Biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sebelum kami membuka sesi tanya jawab, di sini kami akan menunjukkan dari hasil kerja kelompok kami mengenai laporan teks penelitian. Nah, yang akan dibawakan oleh pemateri kelima. Silakan. Kesimpulan dari materi kami yaitu penulisan teks laporan penelitian merupakan proses krusial dalam mengkomunikasikan hasil temuan ilmiah secara sistematis kepada halayak akademik maupun masyarakat luas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, laporan ini harus disusun berdasarkan struktur baku yang mencakup pendahuluan, landasan teori, metodologi, hingga hasil dan pembahasan. Keberhasilan sebuah laporan tidak hanya ditentukan oleh Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Bila terlalu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.